Surat cinta Tuhan itu adalah isi hati Tuhan, ungkapan hati Tuhan, ungkapan perasaan Tuhan, apa keinginan Tuhan atas hidup kita, apa kemauan Tuhan atas hidup kita, apa rencana Tuhan dalam hidup kita, apa janji Tuhan dalam hidup kita. Kalau surat cinta seseorang paling 1 lembar, 2 lembar, tapi surat cinta Tuhan lengkap 66 kitab. Kalau mau tahu isi hati Tuhan, bacalah. Mari kita buka dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Alkitab dengan jelas berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Jangan kita ngaku-ngaku kita mengenal Tuhan. Jangan kita ngaku-ngaku mengasihi Tuhan. Jangan kita ngaku-ngaku anak Tuhan. Jangan kita ngaku-ngaku pelayan Tuhan kalau kau tidak bisa mengasihi. Harusnya hidup kita menggambarkan, mencerminkan kasih Tuhan, mencerminkan karakter Kristus. Jadi kasih itu harus berkorban. Berkorban itu artinya tidak egois, tidak mementingkan dirinya sendiri. Kalau Tuhan egois, kalau Yesus egois, dia gak mau berkorban, habis kita semua. Selesai, gak ada pengampunan. Yang kedua, bentuk dari kasih itu adalah kasih seharusnya mengampuni. Dalam Kolose ada dendam kepada orang tua, lepaskan pengampunan. Jadi kasih yang kedua, setelah kasih yang mau berkorban, adalah kasih yang mau mengampuni. Yes. Hari ini, malam ini, kalau kau masih menyimpan dendam kepada temanmu, kepada orang tuamu, kepada sahabatmu, kepada siapapun, lepaskan pengampunan. Oke? Pulang malam ini dari sini, nggak ada lagi kepahitan di hati, nggak ada lagi dendam di hati, plong. Yang ketiga adalah kasih yang bertindak, bukan omong-omong, bukan ngomong doang. Satu yang cuma bilang aku mengasihi Tuhan, aku merindukan hadirat Tuhan, aku ingin menyembah Tuhan, tapi ada perkumpulan, ada komunitas, ada ibadah, engkau tidak datang, itu ngomong omong-omong namanya, bohong. Jadi ada 3 bentuk kasih. Kasih yang pertama harus berkorban. Oke? Jangan bilang kau mengasihi kalau kau mau berkorban. Kasih yang kedua harus mengampuni. Kasih yang ketiga adalah kasih yang bertindak. Lalu bagaimana untuk menghidupi kasih Kristus? Yang pertama adalah kita harus mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Kita nggak bilang kasihilah orang yang mengasihi kamu. Kasihilah orang yang baik-baik sama kamu. Dimanapun bentuknya, menjengkelkannya pun dia kasihi. Bukan kita mengasihi hanya orang yang mengasihi kita. Mudah sekali kalau itu. Bukan kita mengasihi orang yang baik-baik sama kita. Gampang sekali kalau itu. Tapi semua orang, ya kan? Makanya ayat lain berkata, kasihilah musuhmu. Berdoalah untuk mereka. Yang kedua adalah bagaimana untuk menghidupi kasih Kristus itu, kasih yang sempurna itu. Kita harus menjadi saluran kasih Allah. Matius 5 ayat yang ke-6. Demikianlah hendaknya orang melihat kita bahwa kita anak-anak terang. Demikianlah hendaknya orang melihat kita bahwa kita pengikut Kristus. Demikianlah hendaknya orang melihat kita bahwa kita pelayan Tuhan, bahwa kita orang yang mengasihi Tuhan, bahwa kita jadi orang yang mengasihi Tuhan. Ingin menghidupi kasih Kristus harus menjaga kekudusan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kau harus mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Apapun kata orang, ya kan? Hari gini nggak usah lah mikirin kekudusan. Hari gini ngapain sih? Nggak penting lah itu. Tapi kau harus dengan tegas berkata, aku anak Tuhan. Hidupku telah ditebus Tuhan. Aku harus menjaga hidupku, karena hidupku adalah bait Allah. Hidupku adalah rumah Tuhan, harus kudus. Amin.
tidak bisa berkata, aku mengasihi Tuhan, ya kan? Aku mencintai Tuhan, tapi surat cintanya Tuhan nggak pernah kau baca. Kalau kita membaca Alkitab, kita akan bisa melihat, kita akan bisa mengkoreksi diri kita, kita akan bisa introspeksi diri kita, kita bisa bertanya pada diri kita, apakah kita sudah mencerminkan kasih Allah dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak baca Alkitab, kita nggak tahu apakah kita sudah seperti yang diharapkan Tuhan atas kita. Alkitab tadi berkata, engkau sudah ditebus dan harganya telah lunas dibayar. Oleh sebab itu muliakanlah Tuhan. Kalau kau sudah ditebus, kalau saya sudah ditebus Tuhan, baca Alkitab, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Lakukan firman Tuhan siang dan malam. Kerjakan dengan takut dan gentar.